Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arya Sukra Alhamda dengan NPM 208260206 dan 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai sistem pernapasan. Nah, baiklah, yang pertama di sistem pernapasan itu ada anatomi. Di anatomi ini terbagi dua, anatomi respirasi atas dan anatomi respirasi bawah. Yang dimana kalau anatomi respirasi atas itu ada beberapa. Yang pertama ada hidung, rongga hidung, mulut, faring, dan laring. Hidung yang pertama hidung itu sendiri. Hidung itu yang merupakan jalan keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Sementara untuk rongga hidung itu adalah saluran udara yang terdapat di belakang lubang hidung dan memanjang sampai ke langit-langit. Kalau mulut itu yaitu organ pencernaan yang merupakan pintu masuknya makanan. Selanjutnya faring. Eh, Faring itu terletak di antara ujung sebelah atas saluran udara dan pangkal dari rongga tenggorokan. Faring itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya laring. Laring itu adalah atau organ suara adalah struktur epiterkartilago yang menghubungkan antara faring dan trakea. Eh, Selanjutnya anatomi respirasi bawah. Anatomi respirasi bawah ini ada tiga. Yang pertama ada trakea, bronkus, serta ada pulmonar. Yang pertama itu ada trakea. Trakea itu sendiri yaitu organ saluran respirasi yang dibangun oleh cincin-cincin tulang rawan atau kartilago. Trakea ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kartilago trachealis, yang kedua ada musculus trachealis, yang ketiga ada bifurcatio trachealis. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini yaitu suatu pipa saluran lanjutan dari trakea yang bercabang. Strukturnya juga dibangun oleh tulang rawan cincin yang tidak komplit dan jaringan otot polos. Bronkus ini terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama ada bronkus primer atau bronkus principalis, yang kedua ada bronkus sekunder atau bronkus lobaris, yang ketiga ada bronkus tersier atau bronkus segmentalis. Selanjutnya ada pulmonar. Organ pulmonar ini yang berbentuk kerucut yang dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Pulmonar terdiri dari dua, pulmonal dextra dan pulmonal sinistra. Pulmonal dextra itu terdiri dari tiga lobus, inferior, superior, dan medius, yang dipisahkan oleh fisura oblik dan fisura horizontalis. Kalau pulmonal sinistra itu memiliki dua lobus yaitu superior dan inferior yang dipisahkan oleh fisura oblik. Selanjutnya, untuk fisiologi pernafasan itu ada dua, fisiologi ventilasi paru dan fisiologi kendali persarafan pada pernapasan. Kalau pada fisiologi ventilasi paru itu ada tiga, tekanan pleura, tekanan alveolus, dan tekanan transpulmonal. Tekanan pleura itu tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura dan pleura dinding dada. Tekanan pleura ini normalnya sekitar 5 cm H2O, yang merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru-paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Sementara itu tekanan alveolus yaitu tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak adanya udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru-paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai ke alveoli. Kemudian ada tekanan transpulmonal, yaitu perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernapasan yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Kemudian ada fisiologi kendali persarapan pada pernapasan. Mekanisme yang berperan pada kendali pernapasan volunter, pusat volunternya itu terletak di korteks cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernapasan melalui jaras kortikospinal. Sementara mekanisme yang mengalihkan pernapasan otomatis terdapat pusat pernapasan otomatis di pons dan medula oblongata, dan keluar eferen dari sistem ini terletak di rami alba, medula spinalis di antara bagian lateral dan ventral jaras kortikopinus. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi di mana otot interkostalis dan interkostalis eksterna dan diafragmanya berkontraksi yang mengakibatkan volume rongga dada meningkat. Ya, sehingga tekanan intratoraks atau tekanan di dalam rongga dadanya menurun. Pernapasan inspirasi ini yaitu udara mengalir masuk ke paru-paru karena tekanan udara di luar lebih tinggi daripada tekanan di intratoraks.
Sementara yang ekspirasi itu otot interkotalis eksternal dan diafragmanya rileks menyebabkan volume rongga dadanya menurun. Tekanan intratoraksnya meningkat yang mengakibatkan udara mengalir keluar dari paru-paru karena intratoraksnya lebih tinggi pada tekanan udara di luar. Kemudian ada gas transport. Yang pertama adalah pengambilan oksigen atau dua, oksigen terhirup melalui hidung atau mulut untuk bernapas. Kemudian udara masuk ke dalam saluran pernapasan dan mencapai paru-paru. Di dalam paru-paru ini oksigen membaur dengan udara di alveolus atau kantong udara kecil di dalam paru-paru yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Kemudian untuk angkutan oksigen, masuknya oksigen ke dalam darah diangkut oleh interhemoglobin molekul sel dalam merah. Hemoglobin memiliki afinitas yang tinggi ke oksigen, jadi bisa membawa jumlah banyak oksigen. Hemoglobin membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Selanjutnya, didistribusi oksigen. Darah membawa oksigen ke sel tubuh melalui pembuluh darah, arteri, kapiler, dan vena. Oksigen yang diangkut dari darah ke dalam sel tubuh digunakan untuk proses pernafasan seluler. Kemudian ada transportasi dari karbon dioksida atau CO2. Sel tubuh menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme, sehingga karbon dioksida yang terdapat di dalam darah berubah menjadi biokarbonat. Karbon, transportasi karbon dioksida. Karbon dioksida diproduksi oleh sel tubuh dan diangkut di dalam darah kembali ke paru-paru. Sebagian besar karbon dioksida diangkut dalam darah membentuk biokarbonat. Selanjutnya pelepasan karbon dioksida di dalam paru-paru. Karbon dioksida diangkut oleh darah dan diterbitkan dari tubuh melalui proses pengembusan udara dari paru-paru. Selanjutnya keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa ini berperan pada sistem respirasi. Yang pertama mengekskresikan CO2, yang dimana CO2 adalah asam yang dihasilkan oleh metabolisme sel. CO2 diangkut dari sel ke paru-paru melalui darah. Di paru-paru CO2 dikeluarkan dari tubuh melalui proses pernapasan. Kemudian yang kedua ada menyesuaikan laju pernapasan. Laju pernapasan dapat diubah untuk mengontrol kadar CO2 dalam darah. Ketika kadar CO2 tinggi, laju pernapasan meningkat untuk mengeluarkan CO2 lebih banyak. Ketika kadar CO2 rendah, laju pernapasan juga menurun dan menghemat CO2. Uh, Kelainan yang didapat pada sistem pernapasan ini apabila terganggu, yang pertama ada asma, bronkitis, pneumonia, PPOK, dan tuberkulosis. Baiklah, itulah penjelasan dari main mapping saya tentang sistem pernapasan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.